Selamat malam teman-teman semua. Malam ini kita kedatangan narasumber yang pekerjaannya ini bisa dibilang sangat bagus karena melestarikan budaya tradisional ciri khasnya Indonesia. Tapi kadang dalam suatu pekerjaan selalu ada gangguan. Contohnya narasumber kita malam ini yang seorang dalang wayang golek yang dimana di pekerjaannya itu kadang diganggu oleh hal-hal mistis. Hal-hal apa saja yang dia alami selama menjadi seorang dalang wayang golek? Seringkali yang kita lihat itu tidak bisa dipercaya, tetapi yang kamu rasakan kadang itu adalah nyata. Selamat malam Pak. Malam, Mak. Dengan Bapak siapa, maaf? Saya Hamzah. Enaknya dipanggil Dalang aja. Dalang. Oke, Dalang. Selamat malam. Terima kasih sudah mampir ke tempat kami untuk sharing pengalaman Dalang selama menjadi dalang wayang golek ya, Pak? Iya. Oke. Tinggalnya di mana, Pak? Saya di daerah Bogor, Pak. Daerah Bogor. Daerah Cipayung Puncak ya. Oh, Cipayung Puncak, Ya. masih daerah Puncak juga ya. Kalau kesehariannya memang profesinya seorang dalang atau ada kegiatan lain gitu? Kita emang profesi seniman ya, wayang golek, tapi ada juga kita dakwah juga. Oh, Dakwah pakai wayang golek juga. oh, oke. Bagus tuh Pak. Ini kan salah satu bentuk profesi yang patut diapresiasi ya. Iya, iya. Karena kan nggak semua orang itu mau untuk melestarikan budaya, apalagi yang budaya tradisional ciri khas Indonesia banget ya. Apalagi untuk dalang itu salah satu dari tradisional ya. Tradisional. Itu ciri khas mana Pak? Sunda, Pak. Sunda, Sunda. Jawa mungkin? Jawa. Jawa Mungkin juga. untuk sejarahnya ya. Heeh. Sejarahnya asal muawalnya ini wayang golek tuh boleh kita cerita ya. Boleh, boleh. Silakan. Kita mau cerita dulu asal muawalnya ini wayang golek ini dari mana gitu ya. Iya. Kok ada wayang golek gitu. Kalau dulu kalau di Jawa kan wayang kulit ya. Sekarang kalau di Sunda nih wayang golek, kalau di Jawa wayang kulit, bedanya tuh. Dan ini wayang golek tuh siapa pencetusnya nih? Oh, oke. Wayang golek ini yang pertama ngedalang yaitu Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga. Dia main wayang di dalam masjid pakai gamelan tapi nggak pakai sinden ya. Iya. Niatnya untuk syiar agama buat ngislamin. Gitu. Siapa yang mau melihat ini wayang golek Sunan Kalijaga ini, tiketnya ini baca 2 kalimat syahadat. Oh, oke. Intinya yang pencetusnya itu dalang pertama itu Sunan Kalijaga. Gitu. Oke. Berarti dalang bisa dibilang untuk wayang golek itu adalah dulu alat atau mungkin salah satu mungkin media untuk menarik atau menyebarkan agama gitu ya. Menarik umat. Oke, menarik Pak. Nih untuk teman-teman semua nih pengetahuan mungkin yang belum tahu, salah satu informasi mungkin bisa didapat dari podcast kali ini. Nah, sudah berapa lama menjadi dalang Pak? Saya dari dalang ini semenjak tahun 2001 Pak. 2001. 2001. Wow. Cukup lama ya Kita Pak? emang turun-menurun ya, dari kakek terus ke bapak saya, terakhir saya. Berarti dalangnya dari kecil ya? Dari kecil. Karena dibilang saya kenapa saya terakhir, karena saya tidak punya anak laki-laki. Anak saya perempuan semua, makanya dibilang terakhir gitu ya. Tadi kan Bapak bilang ini kan turun temurun ya, dan tadi juga Bapak sempat ini
mengatakan kalau Bapak itu tidak punya anak laki-laki ya Pak. Nah, tapi pertanyaan saya tuh, emang nggak bisa ke orang lain diturunkan ilmunya? Bisa, Seperti itu? Bisa ya? Karena belajar ngedalang ini bukan gampang ya Bang ya. Kita penuh dengan perjuangan. Perjuangnya apa tuh? Ada puasanya. Ada puasanya. Ada puasa mutihnya, ada puasa miisnya, ada puasa nggak bicara tuh. Oke. Kita tuh selama 3 hari nggak boleh ngomong. Nggak boleh ngomong. Nggak boleh ngomong. Tujuannya? Tujuannya biar suara kita tuh beda-beda. Ada yang suara kakek-kakek, nenek-nenek, kecil, besar gitu kan. Nah, tunggu situ Pak. Emang harus cowok? Dalang ini? Iya. Iya. Nggak ada dalang perempuan, nggak ada Bang. Pasti seru banget Pak. Ya kan? Tapi terima kasih banyak karena sampai sekarang Bapak masih bergelut dengan tradisi dan mau menurunkan ilmunya ke orang lagi supaya kan untuk tradisi ini tetap dijaga ya Pak. Iya. Nggak boleh hilang gitu. Karena kan wayang golek ini kan kalau orang zaman sekarang bilangnya nih kuno kan ya. Kuno, iya betul. Kuno, jarang ada orang yang mau gitu. Kalau orang nikahan, kalau misalkan ada hiburan 17 Agustus juga jarang kan. Jarang. Karena diidentikan itu karena ada tuh ucapan kalau udah nonton wayang tuh suka ada yang apa tuh namanya ketemu macan gitu Ketemu kan. macan. Itu sebenarnya bukan itu ya. Nanti kita jelaskan. Intinya wayang golek ini saya melestarikan nih anak muda yang ya nggak jadi dalang juga nggak apa-apa. Jadi karyawan saya tuh mukul-mukul gamelan itu tuh kayak saron, bonang, gambang, goong, gendang ya, rebab ini. Seharusnya anak muda sekarang tuh tahu gitu kan. Karena kan di kampus juga ada ya, di sastra juga kan itu bahasa dalang ini sastra kan. Kalau dalang wayang golek itu kalau ditunjukkan dalam bahasa sekarang mungkin malah lucu ya. Jadi Makanya harus emang tetap dakwah dijaga, ya, dakwah sih intinya. Kayak abang nih tahu kan Pandawa 5 kan ya, Pandawa 5 itu artinya itu Pandawa 5 itu artinya patuh kepada yang 5 waktu, yaitu sholat. Nah Pak, terima kasih untuk penjelasannya, tapi saya penasaran dengan cerita hal-hal yang mungkin mengganggu Bapak nih selama menjadi dalang. Tentu saja penonton di rumah juga penasaran apa sih gangguan yang mungkin dialami selama menjadi seorang dalang wayang golek ya. Kalau begitu boleh Pak, kita langsung aja ke ceritanya. Boleh Bang. Tapi biasanya kalau saya cerita ini pasti pulangnya kita ke rumah tuh datang dia. Biasanya ini real ya, asli ya. Kita bukan rekayasa ya. Kita bukan bohong, asli nih kalau kita cerita ini. Saya pernah cerita sama teman tapi nggak pakai kamera ya. Kita ngobrol sama teman gitu. Ya pulang semua disamperin. Ini asli ya. Kita ya nanti ada penawarnya deh. Tapi Bapak sudah siap ya? Maksudnya nggak ada masalah dengan itu? Ada. Karena Bapak bilang pulang dari sini tuh langsung tenang aja. Si abang disamperin di rumah. Wah. Tapi kalau Bapaknya bersedia sih kita juga siap gitu. Siap ya Pak? Siap. Godong duhur kalis amur pagulingan ya sepi tim pepetetan samia murag baling. Kita udah jadi dalang ini 2001 ya. Terus 2003 kita kena musibah kecelakaan maut di jalur puncak di pas titiknya Ciloto ya. Itu tahun 2003 bulan Agustus karena kita dapat panggilan, dapat job di Cianjur Selatan pas 17 Agustus. Itu bertepatan hari Jumat. Kita berangkat habis Jumatan kita berangkat karena kita punya rombongan daerah Bogor juga ya. Rombongan kita kan banyak
Kalau kita pentas ini rombongan saya ini orang-orangnya ada 25 orang. 25 orang. Sindennya 4, yang mukul-mukul itu panayagan ya, kalau bahasa Sundanya tuh emang nggak ada, bahasa Indonesia itu kalau panayagan nggak ada tuh. Iya. Udah bahasa Sunda itu. Panayagan tuh karyawan kita nih. Tukang gendang, tukang bonang, gong gitu kan. Kita berangkat habis Jumatan jam 1:30 siang. Kita berangkat, kita kita pakai jalur puncak. Kebetulan nih supirnya nggak tahu medan jalur puncak. Oh, oke. Karena jalur puncak kan lumayan nih pengkolannya, turunannya kan. Dan kebetulan mobil kita kurang sehat, truk kita nih kurang sehat nih. Saya di depan, terus karyawan saya di belakang, terus sinden juga. Pas puncak jeblos rem, Pak. Remnya belum. Remnya belum. Terus terakhirnya kita tuh si supir saya tuh nabrak jembatan tuh Ciloto. Di situ emang kejadian yang sangat janggal karena ini gamelan, ini sound system, ini genset, orang-orang di sini nih di tengah. Jadi pas di pudunan masih di atas juga udah digencet. Iya. Udah ada yang maaf nih matanya keluar. Sampai tangan saya ini patah, Bang. Ini buktinya nih. Kita juga kena. Sampai sinden kita, ya pokoknya yang meninggal ini 9 orang ya. 9 orang. Karyawan kita yang meninggal 9 orang. Sinden 2. Ini yang suka hadir tuh sinden itu, yang suka datangin ke rumah tuh sampai sekarang tuh masih ada. Alhamdulillah kita ke rumah sakit Cipanas Cimacan ya. Kita urus semua di situ. Udah gitu, yang jenazah kita anterin ke ke rumah dukanya semua. Alhamdulillah kita selamat, sampai sekarang masih ada. Nah si barangnya ini gamelan semua, bajunya, jaketnya semua, kacamata, jam tangannya juga. Ada yang pakai topi juga. Ditaruh di rumah saya. Ditaruh di rumah saya. Yang ada masih ada darahnya, maaf ya, matanya tuh masih ada, jarinya tuh ada di situ. Karena orang-orang yang nolong ini nggak tahu, dimasukin karung, ditumpukin di situ semua, masukin di rumah. Serem cuy. Emang kita kalau bulan Agustus ya ampil full ya, kalau kita panggilan dulu ya, kalau sekarang kan jarang ya. Kalau dulu kita full panggilan ini, job ini full. Nah di rumah ini istri saya, kakak saya tuh, adik saya, ponakan saya tuh yang bener-bener ada aura yang nggak wajar deh, karena di situ ada itu tuh bekas kecelakaannya di situ. Bahkan suatu ketika pas malam Jumat, seminggu sesudah kecelakaan pas malam Jumat ada kata tetangga saya tuh ada suara gamelan tiap malam nih, tapi mulainya malam Jumat ya. Dari seminggu sesudah kecelakaan, malam Jumat ini setiap malam Jumat ada suara gamelan. Dimulainya jam 1 malam, kayak orang main wayang gimana gitu. Terus ada sosok sinden saya kan meninggal 2 ya. Sinden ini pakai kebaya, pakai konde nih, pakai konde, ngetokin ke rumah. Terus kakak saya yang satu kan nggak ada di rumah, dia karena kerja, nggak tahu kejadian saya ini kecelakaan. Kakak saya ini, Japar ini, namanya Japar, nggak tahu nih kalau saya kecelakaan, karena kan 2003 nih belum zaman Android, Bang. Iya, belum zaman handphone ya. Iya. Kita mau WA juga belum ada kan. Iya, belum. Jadi nggak ada YouTube, nggak ada apa, cuman ada di TV doang. Di TV juga kan belum belum tentu ditonton juga kan. Nggak tahu kecelakaan. Nah dia pulang ke rumahnya itu dia di daerah Tajur. Tuh datang satu karyawan saya, tapi nggak saya sebutin namanya ya. Iya. Karyawan saya yang satu nih yang meninggal datang. Yang meninggal kan 9 orang. Iya. Datang nih yang satu nih, karena dia emang kenal sama kakak saya deket nih. Datangnya sebelum asar, datangnya nih.
Datang dia dengan keadaan pakai biasa, pakai baju, cuman mukanya pucat. Dia datang nggak biasanya bercanda, ini nggak diam. Karena kakak saya ini nggak tahu dia ini udah meninggal, nggak tahu. Udah gitu diam, ngobrol sampai isya. Katanya dia mau nginep. Ya udah, nginep aja. Terus nginep, pas dia mau tidur, kakak saya liatin terus. Pas mau subuh dia pamit ngebangunin ke kakak saya mau pulang katanya. Kata kakak saya, mau pulang kemana? Mobil belum ada, 3:30 nih belum ada mobil. Iya. Tapi dia tetap mau pamit. Dia salaman, dia pulang. Gitu. Sopan juga. Terus paginya kakak saya ke rumah, saya ceritain ini saya kecelakaan begini. Dia nanya, bentar, kapan kecelakaannya? Iya. Itu kan udah 10 hari ya, 10 hari kejadian. Iya. Sesudah kecelakaan. Kakak saya nanya, 10 hari kemarin, kata saya. Oh, si ini tuh kemana? Kata saya, ini meninggal, yang korban meninggal ini. Di situ kakak saya udah nggak bisa ngomong, diem. Iya. Kata kakak saya tuh malam dia datang Nginap. Dikasih kopi nggak diminum, dikasih makan nggak dimakan. Cuma ada bau apa sih, kayak bau amis gitu ya. Terus kita kan ini kan yang di Cianjur ini kita belum beres ya. Iya. Yang di Cianjur ini kan kita batalin ya. Nggak mungkin nih karyawan saya meninggal 9 orang. Masa kita harus berangkat ke sana? Betul. Dengan secara kita pentas gitu, nggak mungkin kan? Karena karyawan saya kita meninggal. Nyampe marah, nyampe panitia yang di sana juga dipukulin sama massa kan? Iya. Udah saya telepon ke sana, Pak. Udah nanti saya bulan depan aja saya ke sana. Alhamdulillah dengan singkat cerita mereka menerima, kita bulan depannya kita ke sana. Oke. Pas bulan depannya ke sana, di situ Bang, kejadian yang sangat benar-benar di luar nalar, di luar dugaan kita ya. Cuman kita ganti rombongan. Kita kan punya 2 rombongan ya. Yang pertama yang tadi tuh. Yang kedua, kita sinden juga punya 8 sinden kan. Kita berangkat dengan beda rombongan ke sana. Alhamdulillah dengan selamat di jalan, di perjalanan kita selamat. Nyampe sana, alhamdulillah penyambutan Masya Allah. Pas mau pentas jam 8 ya, sudah isya. Kita kan biasanya kalau wayang golek ini ritual ya. Ritual tuh dengan sesajen, kopi pahit, kopi manis, pakai tumpeng, pakai menyan, bakar menyan gitu kan. Sebelum mulai nih. Pentas. Emang kalau wayang golek halusnya begitu kan. Terus ada apa? Sinden ini nyanyian kidung gitu. Nyanyian kidung buat apa sih namanya? Manggil yang karuhun begitu, Bang. Kita pakai menyan, kita bakar menyan di situ. Alhamdulillah kita lancar. Pas saya naik ke panggung jam 9 saya mau mulai, suara saya habis. Saya nggak ada suara sampai jam 11. Wah, habis suara saya kayak orang gagu tuh. Kalau serakan masih bisa ya. Iya, masih bisa. Kita nggak ada suara, habis. Kita diam di situ. Kita baca Yasin. Udah gitu nggak kena. Terus ada apa namanya tuh? Kayak lebah atau tawan tuh ke panggung nih, semua karyawan saya kena tawan semua, tapi nggak ngigit, cuman baju semua penuh sama tawan itu. Udah gitu, yang bikin yang saya heran ini pas jam 11 saya ada suara. Alhamdulillah kita mulai dengan secara wayang golek ya, saunirat andana panjang sinenging gitu kan. Mulai saya, pas saya tengok ke belakang, sinden saya tuh yang meninggal 2 ada. Yang asli nih mukanya tuh muka dia tuh. Terus karyawan saya yang main gendang ini dia, yang saya lihat nih semua. Terus yang main rebab juga masih almarhum juga. Pokoknya ada 5 sosok ya yang gantiin karyawan saya yang saya lihat nih. Dikira saya doang yang lihat. Iya. Saya tanya nih karyawan saya yang dekat saya nih, yang biasa ngasih golek ke saya tuh, ente lihat gak? Lihat pedalang katanya. Nah di sini Bang, bau amis, terus lampu tuh bukan mati ya,
Iya, jadi kayak sepaneng gitu. Heeh. Kayak sepaneng gitu. Udah gitu musiknya kan kalau wayang golek kan salendro, pelog ya. Mungkin abang nggak tahu nih. Iya. Salendro, pelog. Ini beda. Kalau misalkan kalau di musik nih mayor, minor kan. Iya. Ini kita main di minor, dia mayor gitu. Kita main di salendro, dia pelog gitu. Oh, dia punya iramanya sendiri, Jadi melodinya sendiri. kita kan nggak masuk kan. Nggak masuk. Pokoknya dia ganggu bang, ganggu kita. Karena dia mungkin pas kita berangkat kita lupa nggak apa tuh gelar tawasul dulu di tempat kecelakaan, kita langsung lewat aja. Itu memang kita lupa di situ ya. Nyampe jam 1 malam. Nyampe jam 1 malam, kita beres acara jam 3 malam. Kita pulang. Pas pulang di mobil saya kan kita beda mobil sama karyawan saya. Kalau karyawan saya di truk, saya di mobil pribadi. Pas lewat jalur selatan, Cianjur Selatan nih, kita bertiga nih supir, yang ikut satu, kita satu. Jadi 7 orang di mobil. Jadi 7 orang. Yang 4-nya bukan orang, karyawan saya yang meninggal itu. Wah, udah blank, udah semua. Ada yang matanya keluar, ada yang gitu ya kalau kita omong ini. Tapi kita nggak sebut nama-namanya, mudah-mudahan diterima di sisinya ya. Amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kita di situ bang benar-benar apa ya, kejadian yang sangat memilukan, dan keluarga saya juga ngeri sampai yang bilang udah jangan jadi dalang lagi udah, karena kejadian kecelakaan itu kan. Traumanya kan. Trauma ibu saya kan bilang begitu. Terus 2005 ada salah satu restoran, saya nggak sebut namanya, pengen beli goong saya. Abang tahu kan goong tuh? Iya. Goong tuh kan tahu, yang besar tuh. Emang goong saya ini kalau malam Jumat nih bunyi sendiri. Itu mah emang dari dulu ya, dari kakek saya tuh. Namanya juga goongnya si Rawing. Nama goongnya si Rawing. Yang jaganya nih karuhunya Rawing gitu. Badannya besar, ada taringnya, matanya merah. Kalau kita lihat, makanya kita kalau tiap malam Jumat kita sediain sajen, tumpeng, kopi manis, kopi pahit, susu, semualah. Udah gitu tiap malam Jumat, nah di situ ada ilamat dari kakek saya. Ini goong jual aja gitu. Saya mau jual, ada satu restoran yang mau, dia seneng banget sama gong itu. Pertama datang anak buahnya tuh, karyawannya datang ke rumah, nanya-nanya harganya berapa, ukurannya berapa, dari Kuningan apa atau baja atau apa gitu. Kita bilang dari Kuningan, besinya ya. Pas nanya 2 hari meninggal. Yang nanya nih ya karyawannya nih, karyawan restorannya. Udah gagal. 2 bulan kemudian datang lagi, beda orang. Bukannya kalau masalah umur itu urusan Allah ya. Iya. Cuman ini kebetulan aja gitu. Yang kedua datang lagi, meninggal lagi. Sampai 3 kali meninggal nih. Yang keempatnya, alhamdulillah selamat bang. Yang keempatnya datang, cuman kan gini ya. 2005 juga kan belum ada Android kan? Iya. Masih Nokia yang cinit-cinit gitu kan ya. Iya. Nah, orang restorannya 2 orang, terus karyawan saya 2, kayak saya 1 nih, jadi 5 orang nih di situ. Nah, karyawan saya sama orang restoran belum tukeran nomor. Iya. Belum tukeran nomor, baru pertama ketemu, belum kenal gitu kan. Kita lagi ngobrol, handphonenya yang orang restoran bunyi, yang nelpon ini karyawan saya. Nama karyawan saya tuh di situ. Bunyi itu nelpon. Kok bisa? Kok bisa gitu kan? Terus kok bisa ya? Yang satu lagi sama karyawan saya, yang satu lagi kan 5 orang sama saya tuh telepon, nggak diangkat. Nyampe di situ, aduh, gimana Pak Dalang? Ya udah kita gelar tawasul, alhamdulillah kita jual seharga 25 juta kita jual. Sesudah dijual, alhamdulillah nggak ada kejadian apa-apa. Cuman restorannya langsung bangkrut.
sesudah itu begitu bang. Emang nggak mau dilepas deh. Setelah rentetan kejadian tadi, Iya. ada job lagi nggak setelah kejadian itu, dari yang terutama yang musibah, kemudian hingga akhirnya jadi juga untuk pentas di Cianjur Selatan. Kemudian itu apa teh, gong ya Pak? Iya. Gongnya dijual. Setelah itu kan gongnya udah nggak ada nih. Ada maksudnya, tapi untuk jobnya masih tetap jalan. Kita masih jalan sampai sekarang bang. Oh masih jalan. Sampai sekarang. Oke. Cuman waktu itu sebelum kecelakaan ya, kita 2001 ya, awal-awal saya jadi dalang tuh, kita punya acara undangan di daerah Jampang ya. Oh itu udah agenda dari lama berarti ya? Iya, sebelum kejadian kecelakaan tuh. Oke. Kita punya panggilan pengejob di Jampang. Itu masya Allah kejadian yang sangat menghebohkan juga untuk pengalaman saya, chemistry saya nih. Karena kalau ngemain wayang ini kan pakai pohon pisang kan ya, pohon pisang buat ituin goleknya nih, biar goleknya diem nih, tancebin itu. Nah di Jampang kita nggak pakai pohon pisang. Pakai apa? Pohon kelapa. Kita kan heran kok ini maksudnya nih ngetes kita atau gimana gitu kan. Emang orang situnya masya Allah ya. Di situ saya heran, dan ada orang pakai topi nih ngasih kopi ke saya bang. Jadi kita nih sama karyawan nih 5 orang. Terus datang tuh orang tuh saya nggak kenal. Dia nyodorin kopi nih, ngasih kopi ke saya. Udah saya minum, sampai udah setengah begini. Udah minum, pas saya mau minum lagi, pecah nih. Di dalamnya ada paku, segala lupa ada tuh. Terus keluar asap lagi. Kata saya ya Allah, nyampe saya tuh keluar darah juga dikit kan. Darah. Di situ orang langsung keluar. Di situ saya nggak ada suara. Yang kena karyawan saya kerasukan 2 orang. Pas saya mulai wayang golek kerasukan 2 orang. Yang satu jadi nyironggeng, menari gitu kan. Yang satu biasa makan-makan kayak apa sih di situ tuh, apa aja dimakan gitu. Kejadian yang masya Allah di Jampang ini, tapi nggak saya sebutin nama kampungnya ya. Mudah-mudahan ini kejadian jangan kealami sama dalang-dalang yang lainnya. Iya, maksudnya kalau saya pikir sih mungkin pesaing bisnis ya Pak. Iya kan, kalau gini bang ya, kalau yang jualan buah pasti sama yang jualan buah lagi. Iya. Saingannya, gitu kan. Dalangnya ada sama dalang lagi. Gitu. Ya kita bukannya kita suzon ya. Tapi ya. Nah, ya pastilah begitulah perjalanannya. Saya mau cerita nih bang, mau sharing nih ya. Oh boleh Pak. Jadi pengen ngasih tahu sama orang yang belum tahu ya, yang awam gitu. Karena kan wayang golek ini ada namanya ngeruat. Ngeruat tuh apa Pak? Ngeruat ini beda ya, kalau pentas wayang golek sama ngeruat beda. Bahkan maaf nih, kita ngomongin job ya. Iya. Dari panggilannya juga beda harganya gitu. Karena kalau ngeruat nih, kalau ngewayang biasa kalau kayak saya ini paling 50 atau 30 juta paling murah ya. Iya. Kalau ngeruat sampai 80, 100 nyampe. Oke. Karena di situ kan orang ini yang kepercayaan ini, kalau Jawa ini kan namanya kejawen, kalau di kita ini Sunda Wiwitan ya. Jadi kepercayaan, misalkan ini yang diruat ini, misalkan ada orang punya anak 3, yang 2 laki-laki, yang 1 perempuan. Ini yang perempuan ya yang harus diruat nih. Kenapa? Karena kepercayaan itu susah nikahnya, kecelakaan terus, sakit-sakitan terus gitu. Karena kepercayaan itu. Jadi manggil wayang golek karena mau ngeruat. Nah di situ dalangnya harganya mahal karena kita belanja alat-alat tradisional yang dulu, kayak bahasa Sunda itu seeng, boboko, asepan, ihit, pare, terus kainnya juga harus ada 7, terus ada tikar juga samak, terus payung itu. Nah ini kejadian di kapan?
tahun berapa? Emang nyampe sekarang masih ada yang ngeruat. Masih ada. Orang-orang yang masih percaya sama ruatan masih ada. Saya juga nerima, Bang. Saya juga nerima. Di situ ada ceritanya karena wayang golek ini kan ada alamnya sama kita sama. Kalau kita kan awal nih alam malakut. Kedua alam ruh. Ketiga alam perut ibu. Keempat alam dunia. Kelima alam tanah, alam barzah. Kalau golek alam maniloka, alam triloka, alam marcapada, alam syawarga. Sama tuh. Jadi kalau di goleknya alam dunia ini alam marcapada. Di situ mungkin terlalu panjang nggak ya? Nggak ya? Nggak. Jadi ada sosok wayangnya itu Dewa Jagatnata. Dewa Guru ini pas melihat sosok perempuan ini di dalam wayangnya, lakonnya nih ceritanya, lakonnya ini melihat perempuan, sosok perempuan ini Dewa Guru ini apa yang namanya? Apa sih namanya tuh? Cinta tuh, suka lah sama itu perempuan gitu. Oke. Ditanya sama Dewa Guru, kata itu perempuan, saya lagi cari calon suami katanya. Ini cerita ruwatan ya, lakon ruwatan ini begini. Saya lagi cari calon suami. Yang kayak gimana ditanya sama Dewa Guru? Yang kayak gimana suaminya? Saya pengen punya suami yang suka nyuruh tapi nggak bisa disuruh gitu. Yang suka nyuruh tapi nggak bisa disuruh sama orang. Gitu. Kata Dewa Guru, saya orangnya, saya raja nih, saya raja di Kahyangan, kata Dewa Guru. Saya suka nyuruh orang, tapi saya nggak bisa disuruh. Kata itu perempuan, oh iya siap, saya mau ditikah katanya begitu. Tapi sebelum nikah sama saya, sebelum datang ke rumah saya, harus ngambil abdas dulu, hudu dulu. Mandi dulu, hudu dulu. Kata itu perempuan, silahkan hudu dulu. Itu Dewa Guru saking demennya ini sama perempuan, nurut lah. Pas udah ngambil hudu, balik lagi ke perempuan itu, kata itu perempuan, saya nggak mau jadi ditikah. Saya nggak mau ditikah sama kamu katanya. Kenapa? Katanya kamu nggak bisa disuruh. Tadi saya suruh ke air, kamu masih nurut begitu. Dibalikin begitu. Nyampe marah Dewa Guru, nyampe dikejar itu perempuan. Selendangnya, apa sih namanya selendangnya tuh? Kena bambu tuh. Nyampe kelihatan auratnya. Pahanya kelihatan tuh perempuan. Ini Dewa Guru nggak kuat lihat itu, saking mulus dan saking putihnya itu auratnya sampai keluar, maaf nih, bisa di skip ya, keluar. Nah itu tuh saking besarnya jadi wayang, namanya Batara Kala. Namanya Batara Kala. Udah gitu Dewa Guru pulang ke Kahyangan. Ini Batara Kala ini wayangnya yang paling besar tuh. Kalau si abang nih lihat wayang golek, ada golek yang paling besar ada tuh. Namanya Batara Kala. Udah gitu, ini Batara Kala ini makanin orang semua. Ikan yang di laut habis dimakanin. Terus ada orang manusia tuh dimakan. Nah kalahnya sama sosok Semar. Semar bukan Semar Mesem ya, tapi Semar asli ini. Sama sosok Semar kalah. Berantem sama Semar mau dimakan, sama Semar dipegang apa? Jari jempolnya ini nih. Dipegang nyampe dia lemes. Kalah, kata Semar, bapak kamu tuh ada di Kahyangan, yaitu Dewa Guru. Kamu susulin ke sana. Nah, disusulin sama itu. Sama apa? Sama Batara Kala. Alhamdulillah sama Dewa Guru diakui itu udah anaknya. Kata Dewa Guru, kata bapaknya, udah kamu jangan makan manusia. Kamu pengen makan apa? Saya pengen makan sapi 2 katanya. Sekali makan tuh makannya sapi 2. Kalau nggak kerbau 2 tuh sekali makan. Nyampe di ruat tuh. Nah di situ di ruat dipakein payung, pakai tikar, terus dipakai apa kain putih kayak kain kapan ya. Di situ di ruat, udah di ruat, dihidangin makanan yang sapi 2 itu. Nah pembantunya Dewa Guru ini punya pembantu perempuan. Pas mau masak dagingnya ini, tangannya kena pisau. Otomatis darahnya ke situ. Kata ini pembantunya, maaf Dewa, ini tadi saya kepleset, tangan saya kena pisau, darahnya masuk di situ. Kata ini Batara Kala yang golek gede ini, ini enak banget ini makanannya. Berarti kena darah kamu ya. Dikejar-kejar tuh.
Si pembantunya mau dimakan, dikejar-kejar, masih belum sadar tuh Batara Kalanya, dikejar-kejar, pasti kejar, ngelewatin rumah ada itu apa? Tempat jemur baju apa sih namanya tuh? Jemuran depan rumah tuh. Kan dia badannya tinggi ya, kena jemuran. Kata dia, siapa saja orang yang pasang tali depan rumah atau apalagi di jalan ngalangin orang lewat, saya sumpahin itu orang gak bakalan sukses seumur hidup. Terus dia kena lagi sampai dia ucapan umumnya banyak tuh bang. Kata ini Batara Kala, di waktu tangari, di waktu zuhur, anak muda ini apa sih? Gini tuh, apa sih namanya? Besiul di perapatan 4 itu makanan saya. Terus di maghrib tua katanya, ada anak muda nggak sholat maghrib, apalagi sambil main gitar, minum mabok gitu. Itu makanan saya. Kata orang dulu apa namanya? Sanekala itu. Pernah dengar nggak Sanekala? Kalau bahasa goleknya Batara Kala. Itu nyambung sebenarnya ke situ bang. Banyak istilahnya guys. Istilahnya itu emang dari situ. Ilmu nih. Ilmu. Jadi Sanekala ini Batara Kala. Makanya kalau ada kecelakaan pas waktu maghrib, emang dimakan sama itu. Kata orang dulu kan kalau maghrib tua ini masuk ke rumah, jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana, kalau bisa ke madrasah ngaji kan gitu ya. Kalau orang tua dulu pintunya tutup, tutup pintunya, jangan nongkrong di jalan gitu. Kalau waktu zuhur jangan nongkrong di jalan, masuk ke masjid gitu kan. Kalau ditarik dari ceritanya ya berkesinambungan. Pas sama ucapan orang tua kita dulu ya. Iya betul. Dalang, terima kasih banyak untuk cerita dan sharingnya malam ini nih. Sama-sama. Tapi aku tuh seumur hidup ya Dalang ya, belum pernah datang ke pertunjukan Dalang gitu, wayang golek. Dulu pernah nonton di TV tapi komedi. Kang Sule tau kan? Iya. Dia suka main Dalang wayang juga dia. Tapi kan itu hiburan kan ya. Nah, satu penasaran, Dalang bisa nggak? Maksudnya gimana sih? Salah satu kalimat aja yang menjadi seorang Dalang tuh gimana? Bisa contohin nggak? Misalnya, anggap nih Dalang lagi peragakin lagi di ini lagi kerja Dalang gitu. Yang susah ini bang, kalau seorang Dalang ini 5 karakter golek ya. 5 karakter golek, suaranya beda-beda. Kayak ngobrol begini. Kita 5 orang nih, kita ngobrol nih, begitu kan? Boleh Dalang peragain nggak? Kita mau peragain suaranya aja. Suaranya Kakawen dulu ya. Kata Sunan Kalijaga begini. Godong duhur kalis amur pagulingan, ya sepi tim pepetetan samya murag, baling bing lan jeruk manis. Gedong duhur kali samur, kata Sunan Kalijaga. Gedong duhur kali samur, gedong yang tinggi. Kali samur yang ada menaranya apa? Masjid. Gedong luhur kali samur, gedong yang tinggi ada menaranya, masjid namanya. Pagulingan, satu tempat yang sama manusia digulang-guling. Bukan gulang-guling ya, namanya sholat tuh. Berdiri, ruku, sujud, naik lagi. Godong duhur kali samur, pagulingannya sepi ting-tim. Sepi dan nggak ada suara dangdut, nggak ada suara orang yang ngomongin orang, nggak ada. Di dalam masjid itu. Sunyi. Ya sepi ting-tim, pepetetan samya murad. Pahala dari Allah jatuh sama orang yang suka berjamaah zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Baling bin lan jeruk manis. Orang yang melaksanakan ibadah 5 waktu namanya kayak jeruk sama baling bin. Kata Sunan Kalijaga. Makanya kalau Dalang ini yang susah nih, kita balik lagi yang tadi. 5 karakter, 5 golek, suaranya beda. Kayak kita ngobrol sama temen nih 5 orang, gimana caranya gitu. Misalkan ada sosok Prabu Kresna, kita pakai bahasa Sunda ya. Boleh, karena kan kita mau dipanggil di Jerman juga nggak pakai bahasa Jerman, tetap bahasa Sunda. Bahasa tradisionalnya kan? Itu kan. Ya kan dibilangnya juga seni Sunda, bukan seni Jerman. Bukan. Bener. Iya kan? Bener. Di Belanda pakai bahasa Sunda. Dia mau ngerti, mau enggak gitu kan? Wah. Ya enggak? Berarti
ini memang harus benar-benar ya komit kalau misalnya menjadi seorang dalang itu. Iya, makanya Nggak ada sembarang. satu sosok Iya. Golek, Kresna, Arjuna, Semar, Cepot, Gatotkaca. Dan itu karakter suaranya beda. Soalnya beda-beda. Wah, Peragain jangan nih. Peragain jangan nih. yang paling ini Pak. Boleh Pak, satu wayang, satu kalimat aja. Arjuna, yai, cager anjeun. Aulanun ayah hibar Kakang Kresna, Kakang Semar. Amuing nun. Gatotkaca anjeun cager. Aulanun wa cager. Pot, aduh, agan. Gitu. Beda-beda suara. Ya Her, udah deh. Keren banget. Dalang, Hmm? ini boleh banget mungkin kalau Dalang nih Ya. mau kasih saran atau ajakan untuk teman-teman kaula-kaula muda nih, netizen-netizen, apalagi penonton-penonton setia Kaktus, boleh banget Iya. kalau ada masukan atau saran untuk teman-teman kita yang lagi nonton. Oke. Alhamdulillah, mudah-mudahan di zaman sekarang nih, akhir zaman, kita daripada ikuti itu aliran-aliran yang nggak jelas, Iya. kayak ke barat-baratan, mendingan kita hidupkan yaitu kesenian wayang golek, kesenian ala Indonesia asli, Iya, nggak ada di mana-mana itu. nggak ada di mana-mana. Mudah-mudahan zaman sekarang, anak muda zaman sekarang lebih banyak ke seniman, karena seniman itu orang yang penuh inspirasi. Insya Allah anak muda sekarang kita doakan bisa mengikuti jejak kita semua, Iya, jejak orang tua kita semua. Segitu sih saya Bang. biar berlanjut ya Pak ya. Lanjut. Biar satu tumbuh mati satu tumbuh 1000 deh. Iya. Narasumber kita malam ini gokil. Kenapa saya bilang gokil? Selain dia bercerita tentang pengalamannya mungkin yang di dalam mungkin dalam pekerjaannya ini kadang ya Pak ya, dalangnya diganggu sama hal-hal yang seperti itu. Iya. Tapi kita dapat edukasi juga, yang dimana ini itu semua orang nggak bisa share dan hanya bisa di-share oleh orang-orang yang memang sudah profesional, udah ahli di bidangnya. Terima kasih banyak Dalang sudah Sama-sama. sharing di sini, cerita seremnya, edukasinya, wah itu mahal banget. Terima kasih Dalang. Sama-sama. Sukses. Terima kasih. Untuk teman-teman mungkin yang tertarik untuk mengadakan wayang golek, boleh banget dihubungi lewat nomor yang akan kami cantumkan di video ini. Oke, teman-teman semua, malam ini ceritanya sangat-sangat menarik. Ada seremnya, ada edukasinya. Nah, untuk teman-teman semua, terutama untuk kaula-kaula muda nih, Alhamdulillah. ini salah satu tradisional yang perlu kita lestarikan. Karena hal-hal kayak gini tuh nggak ada bisa ketemu di mana-mana gitu. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi? Jadi terima kasih yang sudah stay tune, yang sudah menonton podcast kali ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk tetap support kami dengan cara subscribe, like, and share konten-konten ini agar konten ini bisa berkembang ke depannya. Dan juga teman-teman jangan lupa kita sekarang ada di 2 platform, yaitu di Spotify dan juga YouTube. Dan untuk teman-teman yang memang yang tertarik atau memang suka ngeklik video konten-konten gitu, boleh banget kalau misalnya kalian mau ngeklik video kita, mungkin bisa pilih di salah satu video yang ada di channel kami. Kalian klik, kalian share di sosial media kalian, kalian screenshot untuk insight-nya dan kirimkan ke admin Instagram Kaktus. Nanti kalian akan dapat hadiah dari kita. Terima kasih, see you on next KPR.